Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah memasuki awal April dan tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah. Apakah yang sudah kita persiapkan dalam rangka menyampaikan kasih Tuhan kepada sesama untuk menyambut Paskah? Marilah kita belajar dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 8-15 yang mengatakan bahwa akulah Tuhan Allah yang maha baik, maha kudus, maha benar. Beritakanlah itu kepada sesama tanpa jemu, sebab akulah yang menciptakan Israel dan Tuhan Allah juga yang menciptakan seluruh muka bumi, dan Dia juga yang benar dan baik. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan pada kami untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menyampaikan kasih Tuhan kepada sesama tanpa jemu. Di tengah kesulitan kami menyampaikan kabar baik, biarlah kami mengingat kasih Allah yang besar yang sudah Engkau curahkan pada kami, sehingga kekuatan itulah yang menolong kami untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada sesama. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Bacaan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 8-15 mengingatkan bagaimana Tuhan itu
menyampaikan kepada umat Israel tentang keberadaan Israel dan tentang keberadaan dirinya. Allah menyatakan, akulah yang menciptakan Israel, akulah Allah yang Maha Kudus, akulah Allah yang mulia, dan Israel diminta untuk tetap bersikap benar, bersikap baik sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi dalam hal ini dinyatakan Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Kudus dan Maha Mulia. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang akan memelihara, tidak akan meninggalkan buatan tangannya. Nah, masihkah kita percaya akan keajaiban firman Tuhan ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang bapak yang di PHK karena pandemi menjadi putus asa. Ini sudah tahun kedua dia tidak bekerja secara full. Ya, cuma kadang-kadang ada yang memakai tenaga dia, tetapi memang lebih banyak dia nganggur sekarang ini. Nah, dalam kemarahannya, kesedihannya, dia seringkali tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, meskipun istrinya dengan rajin mengingatkan bahwa keberadaan Tuhan Yesus itu tetap baik, tetap memelihara umatnya. Meskipun penghasilan mereka kepotong separuh karena cuma dari gaji istrinya, tapi toh dengan segala kesusahan yang ada, mereka masih bisa tetap menjalani kehidupan. Nah, hendaknya bapak itu juga tidak putus asa. Lalu suami itu mengatakan, tidak putus asa gimana? Sudah dikeluarkan dari pekerjaan, lalu sekarang cari kerja baru sangat susah. Memang ya, cari kerja baru sangat susah. Lalu mau usaha apa? Orang dia bilang, saya ini orang kantoran, suruh kerja bengkel yang nggak bisa, suruh jadi pengantar surat apalagi, rasanya gengsi dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang membuat dia tidak mau bekerja asal. Dia pokoknya mau milih, ya, yang sepadan dengan dirinya menurut dia. Nah, makanya waktu berjalan 2 tahun dia ya belum dapat pekerjaan. Nah, disitulah dia mulai kecewa, mulai marah, dan dia tidak lagi rajin datang pada Tuhan Yesus. Nah, satu hari dalam kekecewaan dan kemarahannya, bapak ini pagi-pagi berkata pada istrinya, aku mau sepedaan, sepeda sehat gitu ya. Sama siapa, Pak? Sendiri. Sekarang tidak ada teman-temanku, mereka semua adalah orang jahat, pembohong. Karena mereka tidak mengasihani aku di saat aku sulit seperti ini. Cuma janji-janji tapi tidak ada buktinya. Ya, istrinya hanya diam. Ketika suaminya akhirnya berangkat, dia masuk kamar lagi dan berdoa. Tuhan, tolong sadarkan suami saya. Tolong ingatkan bahwa Tuhan itu tetap ada. Saya sudah mengatakannya hampir 2 tahun ini tanpa jemu. Terus saya sampaikan berita kasih Tuhan. Tolonglah ya Tuhan supaya hatinya terbuka lagi kepada Engkau. Itulah yang dia doakan. Selesai doa dia berangkat kerja. Sementara suaminya masih sepeda-sepedaan. Nah, lalu suaminya yang bersepeda ini menyusur pinggir kota. Dan akhirnya tiba di sebuah sawah. Dia nggak tahu tuh sawahnya siapa, tapi yang menarik adalah di pinggir sawah itu jadi masuk, bukan jalan raya ya, pinggir sawah itu masuk agak ke dalam, ada banyak kendaraan. Dia pikir, wah ada pesta. Nah, lalu iseng-iseng dia bilang, saya mau lihat pagi-pagi gini siapa yang pesta gitu ya, kok udah banyak kendaraan, padahal hari masih cukup pagi ya. Dia sama naik sepeda masuk ke jalan kecil ya di pinggir kampung itu. Dan dia melihat dari jarak yang tidak terlalu jauh, ternyata kendaraan itu bukan cuma roda 4, ada juga motor-motor roda 2, dan juga sepeda seperti dia yang jumlahnya cukup banyak. Dia bingung, ini ada apa toh ya? Makin dekat dia, akhirnya dia tahu. Ternyata itu adalah sebuah warung. Warung makan di pinggir sawah di sebuah desa. Dia kaget, loh, warung di pinggir sawah, masuk kampung, jalan kecil kayak gini. Kok yang beli ya begitu banyak ya? Memangnya jual apa dia? Lalu dia lihat uang saku, adalah uang untuk sarapan. Dia coba masuk dan dia lihat di sana. Ternyata yang dijual itu memang cuma makanan sederhana, makanan desa. Bukan makanan mewah-mewah, ayam utuh digoreng itu enggak ada. Makanan sederhana, makanan desa. Dia lihat, tanya, jual apa di sini, Bu? Oh, kami cuma jual makanan desa. Ini ada sayur ini, ada sayur ini. Juga macamnya enggak banyak. Karena kami cuma buka pagi untuk sarapan. Kalau masih ada sedikit ya sampai siang nanti, lalu kami tutup.
Ada gorengannya, ada. Ini terjadi ya meskipun minyak mahal, tapi sebelum minyak mahal dia sudah jualan ya. Nah, lalu dia lihat-lihat, wah gorengannya juga menarik. Sebagian itu adalah model-model deso gitu ya. Ada teri yang digoreng kering, ada ikan asin, ada macam-macam. Nah, dia tertarik. Lalu dia ambil nasi, lauk, dan gorengan, kemudian dia pesan teh dan dia duduk. Ketika dia bayar, dia tahu harganya tidak terlalu mahal. Ya. Lalu dia tanya, ibu sudah lama buka warung di sini? Sudah hampir 10 tahun. Dulu pertama ya sepi cuma untuk tetangga. Tetapi kemudian dari mulut ke mulut, akhirnya sekarang ini begitu banyak orang datang. Ibu ya tetap tinggal di sini? Iya di sini. Saya menikmati suasana desa. Ya, dah. Kemudian bapak ini pulang. Di jalan itulah hatinya mulai terbuka untuk pekerjaan Tuhan. Dia bilang, mbahku dulu juga buka warung makan yang terkenal dan enak di kampungnya. Kenapa aku tidak memulai dengan sesuatu yang kelihatannya sederhana, ada dalam kampung tapi larisnya bukan main. Kenapa aku selalu mengejar-ngejar pekerjaan tinggi, sudah 2 tahun aku nganggur, tidak ada uang masuk. Kenapa hatiku tidak menjadi rendah karena aku kecewa. Sampai di rumah, dia langsung minta ampun pada Tuhan. Dia berdoa sambil nangis, sambil minta ampun. Lalu dia katakan, Tuhan bangkitkan semangatku. Aku tahu istriku sudah menyampaikan kasih-Mu tanpa jemu. Dan inilah hasilnya. Hasil karya tanpa jemu. Nah, dia menasihati dengan kesabaran dan kebaikan. Dan Tuhan berkarya, tanpa jemu Tuhan mengasihi aku, membuka mataku, jiwaku, pikiranku. Cuma lihat warung pinggir kampung, pinggir sawah, tapi hatiku terbuka untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan. Sekarang saya mau cari resep kalau Tuhan izinkan. Saya juga mau buka warung di sini saja. Di rumah saya saja ini ya. Pertama pengalaman ibu itu juga cuma untuk tetangga. Enggak apa-apa, saya juga untuk tetangga saja. Toh masih banyak ibu bapak yang bekerja, mungkin mereka membutuhkan lauk untuk anak-anaknya, sarapan untuk anak-anaknya. Saya coba. Dia mantap, lalu dia ingat-ingat resep-resep kuno, dia tanya pada saudara-saudaranya, hari itu dia mulai bekerja, istrinya pulang bingung ya, lihat bapaknya cerah, gembira, lalu bilang, mah aku sudah tahu pekerjaan apa yang Tuhan sediakan, tadi aku sudah ngaku dosa, dan sekarang hatiku tenang ya, terima kasih mama tidak jemu untuk menyadarkan papa, dan terutama Tuhan tidak pernah jemu menyampaikan berkat-berkatnya. Dia sampaikan di sebuah warung di tepi sawah, masukkan kecil tapi laris banget. Jualannya makanan kampung dan sederhana tapi enak dan dilayani dengan ramah. Papa mau coba. Mama ingat kan? Nah, mbahku itu kan juga buka warung. Iya, mbahmu itu buka warung dan enak loh. Katanya ya, saya nggak ada yang terusin. Ya coba kalau papa mau terusin, mari kita belajar. Besok Sabtu Minggu kan aku udah kerja. Kita coba bersama. Beberapa kali mereka coba dan akhirnya mereka menemukan resep yang terbaik dan makanan yang enak, yang pas untuk daerah mereka tinggal. Bukan makanan mewah, tetapi makanan kebutuhan sehari-hari yang bergizi. Lalu istrinya mengatakan kita akan menyatakan makanan ini sehat karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita tidak memakai bahan-bahan yang tidak sehat. Ya, supaya orang yang berdiri di sini tahu. Orang makan di sini tahu mereka akan menjadi sehat bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang bekerja. Saudara-saudara, cerita menarik ya. Kasih Allah itu harus dibagikan, diberitakan terus-menerus bahwa Allah itu yang sudah menciptakan tidak akan meninggalkan buatan tangannya. Allah itu akan terus memelihara dengan caranya yang ajaib. Bapak itu mengatakan, coba kalau aku terbuka beberapa bulan yang lalu, tentu kita sudah memiliki kekayaan ya. Tapi sekarang nggak apa-apa lah dimulai. Aku keras hati, aku salah, aku berdosa. Tapi mama terus menyampaikan, Tuhan terus menyatakan kasih yang tanpa jemu, akhirnya aku kembali kepada Tuhan. Mereka mulai usaha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sampaikan tanpa jemu kasih Tuhan kepada siapapun. Mungkin anggota keluarga yang sudah malas, yang sudah melorot imannya, mungkin tetangga, mungkin teman dekat kita, mungkin saudara, mungkin siapa saja. Sampaikan tanpa jemu bahwa Allah juga tidak pernah jemu mengasihi mereka. Dengan caranya pasti ada jalan yang Tuhan sediakan. Entah itu lewat pinggir sawah, entah itu di sebuah mal, entah itu di sebuah pasar, entah itu di mana saja.
Tuhan pasti bisa memberikan jawab. Karena dia tidak pernah jemu untuk mengasihi umatnya. Dialah Tuhan yang menciptakan umatnya. Maka dia akan mengasihi umatnya dengan sepenuh hati dan terus-menerus membuat umatnya bisa kembali kepada dia. Firman Tuhan ini hendaknya menyadarkan kita. Apa yang sudah kita perbuat, di posisi mana kita berada. Kalau kita sedang jemu, mari kita kembali pada Tuhan. Ya, kembali bertobat, kembali menangis, kembali minta kekuatan. Kalau kita bertugas menyampaikan berkat kasih Tuhan, sampaikan tanpa jemu. Mungkin pura-pura orang itu nggak dengar, tetapi kita percaya kalau disampaikan penuh dengan iman dan doa, satu saat orang itu akan kembali pada Tuhan Yesus. Siapapun itu, tanpa jemu kita sampaikan berkat kasih Tuhan. Katakan Tuhan tidak pernah jemu mengasihi mereka. Jadi jangan lari dari Tuhan. Itulah tugas kita. Mari kita sampaikan, mari kita berikan berita yang baik di tengah suasana perang, di tengah suasana ekonomi susah, di tengah kehidupan yang semakin buruk. Kalau kita membawa kabar baik, tentu banyak orang jiwanya akan disegarkan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, buatlah kami menjadi saksi Tuhan, meskipun apa yang kami saksikan seringkali tidak didengar, bahkan diabaikan, bahkan yang menerima juga marah, tapi biarlah kami tetap menyampaikan kasih Tuhan kepada umatnya, sebab Engkau yang menciptakan, Engkau yang mengasihi, Engkau yang tahu keberadaan umatmu, Engkau yang akan memberikan berkat yang cukup kepada umatmu. Dan dengan demikian ada banyak jiwa disegarkan kembali, boleh pulih kembali dan boleh hidup di dalam berkat anugerah Tuhan. Kiranya Engkau berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adakah air mata tak tertahan? Sampaikanlah kepada Tuhanmu.